Hey Sleeper, selamat datang. Mana nih yang nungguin kelanjutan alur cerita Sonic Prime part yang terbaru? Nah, di episode kali ini kita masih diperlihatkan nih perjuangan Sonic demi mencari semua pecahan Prisma Paradox untuk kembali pulang ke masanya. Nah, apakah Sonic akan berhasil menemukan semuanya untuk kembali pulang? Atau Sonic akan terjebak selamanya di dimensi lain? Yang belum nonton episode sebelumnya bisa klik link di atas nih atau deskripsi di bawah. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Sonic kembali flashback saat Amy memberikan kejutan sebuah pohon palem, di mana tempat banyak kenangan bersama teman-temannya. Namun Sonic menanggapinya biasa saja nih karena hanya sebuah pohon. Lalu kembali ke masa kini nih, Sonic berhadapan dengan Thorn yang terus menyerangnya, menggunakan palu dengan kekuatan serpian permata Prisma Green, hingga memunculkan pohon-pohon besar. Thorn ingin melindungi hutannya menggunakan palu itu dan melawan siapa saja nih yang menghancurkan hutannya. Mau tidak mau Sonic mau merebut paksa permata Green. Hingga Thorn menyerang Sonic dan membuat seluruh hutan tumbuh pohon besar karena menggunakan senjata palunya. Di sini Sonic kesusahan menggunakan kekuatan supersonicnya untuk mengejar Thorn karena kondisi hutan yang rimbun. Hingga akhirnya Sonic terlempar ke atas pohon tempat tinggal Prim dan juga lainnya. Mereka marah kepada Sonic yang dikiranya mengkhianati mereka. Tapi Sonic menjelaskan bahwa dia hanya berniat mau mengambil permata Green untuk kembali pulang dan meminta mereka berdamai dengan Thorn. Lalu Prim menceritakan bahwa dulu mereka dan Thorn sangat akur. Mereka sering mengambil makanan di hutan. Hingga suatu hari saat mereka mengambil bahan makanan, Thorn marah dan mengusir mereka dari hutan. Tiba-tiba Thorn menyerang tempat tinggal mereka. Lalu Sonic mengajak mereka untuk menemui Thorn dan mengajaknya berdamai. Kemudian Sonic mencoba berbicara dari hati ke hati agar mau berdamai. Tapi Thorn malah menyerang mereka nih menggunakan palunya, hingga seluruh hutan menjadi gelap tertutup oleh pohon. Setelah itu Sonic mengingat ucapan Amy tentang hadiahnya sebuah pohon yang memiliki makna tentang hubungan saling terikat. Sonic mencoba kembali berbicara dengan Thorn agar mau berdamai. Tetap aja Thorn menolak. Kemudian Sonic pergi menuju Great Green di mana pohon palem yang sangat dilindungi Thorn. Melihat itu Thorn mengejarnya dengan menaiki Birdie. Sementara Sonic telah sampai duluan. Terlihat Great Green tidak bercahaya karena matahari tertutup oleh pohon. Lalu Thorn sudah sampai langsung menyerang Sonic nih menggunakan palunya. Sonic pun membuat tongkat palu terbelah hingga terlempar ke atas pohon yang menutup hutan dan terkena Great Green yang layu. Melihat itu, Thorn yang menyadari apa yang dia perbuat hingga Great Green hancur. Lalu menceritakan bahwa Prim dan lainnya hanya menguras semua buah hingga menghancurkan hutan. Itulah sebabnya Thorn marah dan mengusir mereka. Mendengar itu, Prim dan lainnya meminta maaf nih kepada Thorn yang sedang menangis. Tiba-tiba Great Green kembali mekar. Lalu Thorn menyuruh Birdie terbang bebas karena selama di hutan dia tidak bisa terbang. Kemudian Sonic mengajarkan Mangi atau Tails yang tak bisa terbang dengan menyuruhnya memutar dua ekornya. Akhirnya Mangi bisa terbang nih. Setelah itu mereka saling memaafkan dan akur seperti dulu lagi. Lalu Sonic mencari palu yang terlempar untuk mengambil permata Green. Tiba-tiba Sonic seperti melihat hologram Shadow yang mengatakan Sonic tersesat di The Void dan memintanya terus berjalan. Hingga Sonic kembali tersedot masuk ke portal kembali ke New York City. Lalu bertemu dengan Knucks yang sedang melawan para robot. Dia menceritakan nih bahwa dia pergi ke dunia lain saat memegang permata. Dari jauh Rose mengamati Sonic yang kembali. Kemudian dia melaporkannya kepada konsil. Di sini konsil semakin penasaran tentang energi pecahan permata yang membuat Sonic pergi ke dunia lain. Maka jika semua pecahan permata dikumpulkan, maka energinya makin kuat. Di situ Eggman mempunyai ide untuk mengambil semua pecahan itu. Sementara itu Knucks membawa Sonic ke markasnya bertemu dengan Rebel yang sangat marah nih karena Sonic meninggalkan mereka.
dan memberitahu bahwa Nine mencuri pecahan permata dan mengkhianati mereka. Lalu Rebel dan Knucks berusaha melawan para robot. Sementara Ross kembali diambil alih oleh Council. Lalu Big membantu menyelamatkan Rebel dan juga Knucks yang pingsan. Mendengar itu Sonic tidak percaya karena Nine tidak seperti itu. Mereka pun berpikir Sonic berkhianat. Lalu Rebel menunjukkan sebuah pohon palem. Melihat itu Sonic mengingat pohon palem kenangan bersama teman-temannya dan Great Green. Di situ Sonic meyakinkan Rebel bahwa dia bukan pengkhianat dan akan membantu melawan Council. Tidak lama kemudian para robot hampir mendekati markas mereka. Kemudian Sonic dan lainnya beserta pasukan Knucks menghadapi para robot dan juga Dr. Deep dan juga Babel. Hingga Sonic dan lainnya hampir kalah. Lalu datanglah Nine keluar dari sebuah portal menaiki pesawat menyelamatkan Sonic. Akhirnya Sonic berhasil naik pesawat Nine yang membawanya pergi memasuki portal dimensi yang disebutnya Shattered Space. Di situ Nine menjelaskan bahwa dia menganalisis pecahan permata yang membuat Sonic hilang dan menggunakan energi permata itu untuk pesawatnya agar bisa pergi ke dimensi lain. Singkat cerita, kemudian sampailah mereka di sebuah tempat penemuan Nine yang diberi nama The Grim yang tidak berpenghuni. Nine berencana membuat dunia baru sebagai rumah barunya dan mengajak Sonic untuk membantu mewujudkannya. Tapi Sonic malah mengajak Nine kembali ke kota untuk membantu teman-teman lainnya. Di situ Nine tetap tidak mau kembali dan dia akan membuka portal untuk Sonic pergi. Di sisi lain Rebel dan Knucks dikepung oleh Council dan pasukan robot. Di situ Eggman memaksa mereka memberitahu kemana Sonic pergi dan menanyakan pecahan permata. Lalu Sonic kembali keluar dari portal dan membantu teman-temannya melawan Council. Rebel melawan Eggman, Sonic melawan Babel dan juga Knucks melawan Dr. Deep. Hingga akhirnya mereka kalah. Kemudian Ross muncul memperlihatkan rekaman Sonic yang membicarakan pecahan permata dan dimensi lain. Di sini Sonic baru mengetahui bahwa Ross kembali di pihak Council. Sonic pun tidak mau menjelaskan apapun. Tiba-tiba Nine datang menyelamatkan Sonic dan lainnya. Di situ Ross menganalisis pesawat yang dinaiki Nine memiliki energi pecahan permata. Mendengar itu, Eggman mengubah rencana, yaitu mengambil alih pesawat milik Nine. Akhirnya kejar-kejaran pun terjadi nih di antara Eggman dan juga Nine. Sementara Sonic dan lainnya berhasil mengalahkan robot, lalu Eggman berhasil menangkap Nine menggunakan pesawat canggihnya. Kembali flashback di saat Sonic dihadang oleh Shadow. Sonic terpaksa menyerangnya dan pergi untuk membantu teman-temannya nih melawan Eggman. Ternyata Shadow mengejar Sonic sambil memegang permata Chaos Control. Lalu Sonic menabrakkan diri ke Prisma Paradox. Dari belakang Shadow masih mengejar, hingga Shadow ikut masuk dimensi bersama Sonic. Kembali ke masa kini, Sonic mencari keberadaan Nine yang diculik. Saat berlari, lagi-lagi muncullah Shadow yang meminta Sonic terus berlari, hingga Sonic masuk portal dimensi dan sampai di sebuah pulau kecil bernama No Place. Tiba-tiba muncullah Tails dan teman Sonic lainnya, versi lain yang seorang bajak laut. Mereka menyerang Sonic yang mereka pikir kru kapal lain. Sonic menjelaskan nih bahwa dia bukan berasal dari sana dan hanya ingin mencari jalan pulang. Lalu para bajak laut mengambil persediaan makanan seperti kelapa dan mereka akan pergi menaiki perahu untuk kembali ke kapal. Sonic pun ingin ikut nih dengan mereka ke daratan. Awalnya mereka tidak mau, tapi karena melihat kekuatan Sonic, akhirnya mereka mengajak Sonic dengan memintanya mendayung dengan cepat sampai ke kapal. Sonic pun setuju nih dan mereka sampai di kapal. Sonic diperkenalkan oleh kapten kapal yang ternyata Knuckles bernama Kapten Dread. Di sini Sonic disambut baik oleh kapten sampai membuat pesta untuk penyambutannya. Lalu dia disajikan chili dog dengan rumput laut. Sonic sangat senang, akhirnya dia memakan chili dog. Kapten menanyakan nih kenapa Sonic bisa terdampar di pulau kecil. Sonic pun menceritakan yang terjadi. Mendengar itu, kapten ingin menghibur Sonic dan kapal tidak berlayar. Mereka pun bersenang-senang di atas kapal. Besok paginya Sonic yang melihat ke bawah laut yang ternyata itu Green Hill yang sudah tenggelam oleh lautan.
Sama seperti sebelumnya, dia mendatangi Green Hill di dunia lain. Setelah itu Sonic menanyakan kapan kapal berlayar, tapi Kapten tidak mau pergi kemana-mana dan ingin menikmati dan berpesta di tengah lautan. Mendengar itu Sonic memutuskan akan pergi karena dia harus mengumpulkan pecahan permata. Kemudian mereka mengetahui maksud pecahan permata itu sebuah batu bersinar, yaitu Devil's Lighthouse. Sonic pun menanyakan keberadaan batu itu kepada Kapten, namun dia tidak mau membahasnya. Tiba-tiba datanglah kru kapal lainnya menyerang kapal mereka. Di sini Kapten dan lainnya malah bersembunyi dan membiarkan kapal mereka dibajak. Sonic tidak tinggal diam, dia melawan para kru kapal tersebut. Disinilah Sonic baru menyadari kekuatan sepatunya yang berubah setiap masuk ke dimensi Green Hill yang lain. Melihat keberanian Sonic membuat Tails dan lainnya berani melawan para pembajak. Setelah itu para pembajak kabur kembali ke kapal mereka. Lalu Sonic diangkat menjadi kapten karena keberaniannya. Kemudian Sonic terus meminta Kapten Red menceritakan tentang batu permata. Kapten dan Ami pun menceritakannya bahwa beberapa tahun yang lalu Kapten dan kru kapal mengincar sebuah batu permata, hingga akhirnya Kapten menemukan peta keberadaan permata tersebut. Namun sayangnya menuju tempat permata itu harus melewati banyak bebatuan. Kru kapal menolak untuk berlayar karena kapal akan menabrak bebatuan itu. Tapi kapten kapal tidak mau mundur dan memaksa terus berlayar. Hingga akhirnya saat hampir sampai, kapal tertabrak batu karang hingga tenggelam. Seluruh kru kapal selamat menaiki perahu. Mereka sangat marah nih kepada kapten, lalu meninggalkannya sendirian. Itulah yang membuat Kapten menjadi penakut dan reputasinya hancur nih sebagai kapten yang paling ditakuti. Sonic menanyakan di mana peta itu berada, tapi peta itu menghilang bersama dengan tenggelamnya kapal. Lalu Tails mengagumi sepatu Sonic yang bersinar. Hal itu membuat Sonic menyadari nih bahwa sepatunya bisa merasakan energi pecahan permata prisma. Lalu meminta mereka berlayar menuju tempat pecahan itu. Tiba-tiba muncullah kapal konsil yang dinaiki oleh Rose dan juga para robot. Sonic kaget nih melihat pasukan konsil yang bisa berada di sana. Pasukan konsil menyerang kapal Sonic. Lalu alur mundur nih di saat Nine tertangkap dan diinterogasi oleh konsil. Kemudian konsil mengambil alih penemuannya, yaitu pesawat Shattered Drive, dan pergi menjelajahi dimensi lain untuk menguasai Shatterverse. Kembali ke Rose dan pasukan robot terus menyerang kapal Sonic dan memintanya untuk menyerah. Lalu Sonic meminta Kapten dan lainnya menyerang balik kapal Rose. Tapi Rose tidak sengaja menjatuhkan bom ke arah bawah kapal sendiri. Sonic yang sedang teralihkan, diam-diam Rose memindai energi di sepatu Sonic agar tahu di mana tempat pecahan prisma berada. Setelah tujuannya didapatkan, Rose akan menghancurkan kapal Sonic, tapi dia terkejut nih melihat sosok Ami yang sama sepertinya dan memutuskan untuk pergi tanpa menghancurkan kapal. Setelah itu, Sonic dan lainnya memperbaiki kapal bocor akibat bom yang hampir tenggelam. Berkat kerjasama mereka berhasil memperbaiki kapal. Lalu Kapten kembali bersemangat nih akan membantu Sonic mengambil pecahan permata karena dia tahu jalan menuju ke sana. Kemudian mereka pun berlayar. Sementara Rose memberitahu konsil bahwa dia menemukan tempat berada pecahan permata. Konsil sangat senang nih karena mereka memiliki energi pecahan permata lainnya dan menguasai Shattered Space. Setelah itu mereka akan membunuh Sonic. Mendengar itu Nine menyarankan mereka untuk tidak membunuh Sonic karena kekuatannya bisa dimanfaatkan. Di sisi lain, kapal berlayar dengan cepat berkat kekuatan Sonic nih untuk mendahului kapalnya Rose. Saking cepatnya membuat layar hancur dan kapal tak bisa kembali berlayar. Lalu Sonic menarik kapal dengan kekuatan sepatunya agar lebih cepat sampai sebelum Rose. Tidak tinggal diam, Rose membidik laser ke arah Sonic. Melihat itu Tails dan lainnya menembaki kapal Rose dengan menggunakan Chili-Dog yang membuat para robot tergelincir jatuh. Setelah itu kapal mereka bertabrakan. Kemudian mereka membajak kapal Rose dan menyerangnya untuk mengambil alih kapal.
lalu Rose mengirim pasukan robot mengambil pecahan permata yang sudah terlihat. Melihat itu Sonic meminta Kapten untuk mengejar robot dan lebih dulu nih mengambil pecahan permata. Sonic melempar Kapten hingga Kapten mengeluarkan kekuatannya melawan para robot. Sementara itu Sonic melawan Rose di atas kapal. Sonic, not that anyone will like that. Hingga akhirnya mereka berhasil mengalahkan Rose dan juga para robot. Sementara Kapten sudah sampai di tempat pecahan permata dan melawan para robot. Akhirnya Kapten berhasil mengambil pecahan permata tersebut. Melihat itu Sonic pergi ke sana, sementara Kapten masih melawan robot yang mau merebut pecahan permata hingga Kapten terjatuh dari bukit. Dengan cepat Sonic menyelamatkan Kapten. Sayangnya lagi-lagi Sonic tersentuh permata dan tersedot ke dalam dimensi. Di sini Sonic bertemu dengan Shadow yang ternyata selama ini dia terjebak di sana dan tahu semua ini ulahnya Sonic. Akhirnya Shadow menyerang Sonic. Gimana Sleeper? Makin seru kan cerita dari Sonic Prime? Yang mana nih Sonic masih terus berusaha mencari serpian Prisma Paradox demi kembali pulang. Nah menurut kalian nih versi dimensi yang mana yang paling keren di film Sonic Prime? Komen di bawah. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.